Hai teman-teman, ini adalah video kumpulan resep gorengan atau cemilan yang enak-enak. Ini ada 6 cemilan ya yang gampang membuatnya, hasilnya endulita. Yuk langsung ke cemilan atau gorengan yang pertama. Tempe mendoan sambal kecap. Kita buat adonan tepungnya dulu ya, 6 sendok makan tepung terigu. Campur dengan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan bumbu marinasi, dan 1 sendok teh baking powder, serta 300 ml air campur secara bertahap. Kalau nggak ada bumbu marinasi diganti dengan setengah sendok teh kaldu bubuk atau diganti dengan 1/4 sendok teh garam ya. Udah tinggal diaduk-aduk. Kita aduk pakai alat yang lebih bisa meratakan, gerindil. Nah, setelah tepungnya tercampur rata, masukkan 2 batang daun bawang goreng yang daun batang goreng sih. 2 batang daun bawang iris. Lalu ini 12 lembar tempe mendoan. Jadi satu ikat isinya 4 lembar. Nah, udah dimasukin seperti ini. Kalau nggak ada tempe mendoan, ganti tempe biasa juga bisa ya. Panaskan minyak, masukkan adonan tepung yang sudah dibaluri tempe. Terbalik ya. Masukkan tempe, baluri dengan adonan tepungnya. Itu mbok masukkan 1 siung bawang putih nanti untuk sambalnya ya. Udah gini aja digoreng bolak-balik sampai sesuai selera ya. Ada yang sesuai cemplung langsung angkat atau garing. Nah, ini dari penampakannya terlihat ya, tepungnya garing kriuk. Kalau udah begini diangkat. Biasanya kalau mendoan memang rada-rada basah ya. Tapi kalau mbok bikinnya nggak terlalu basah ya. Seperti ini kayaknya lebih oke. Sesuai selera aja sih. Lalu 1 siung bawang putih, 1 butir kemiri. Kemirinya tidak wajib ya. Ini biar gurih aja. Dan 9 buah cabai. Cabainya mbok campur ya. Cabai rawit merah dan cabai merah. Ulek sampai halus atau sesuai selera. Ini cabenya karena mentah nggak bisa halus banget ya. Nah, udah deh, campur dengan 8 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh sari jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk limau mana aja, oke. Dan sedikit lada bubuk. Udah diaduk, ini beneran sambal kecapnya tuh enak banget. Nah, tinggal diaduk-aduk rata seperti ini. Kalau kurang banyak kecapnya bisa ditambahin ya. Nggak perlu penambahan garam karena kecap sudah membawa rasa gurih. Sudah mateng sambalnya, tinggal disajikan bersama tempe mendoannya. Nah, ini masih progres menggoreng ya. Udah jadi 3 kali kloter goreng. Udah sajikan dengan sambal kecap yang endulita. Waduh, ini enak banget. Lanjut ke gorengan kedua, tahu berontak atau tahu isi. Pertama, tumis 5 siung bawang merah. Bawang putih sampai wangi. Masukkan 200 gram wortel. Tumis dulu wortelnya sampai layu. Ini resep untuk 20 isian tahu ya. Setelah wortelnya layu, masukkan kol atau kubis yang sudah diiris-iris, sama ya, kubisnya 200 gram. Lanjut masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Aduk rata. Apinya sedang saja ya, supaya kolnya tidak terlalu matang. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Diaduk rata. Masukkan 5 siung bawang merah iris biar rasanya lebih mantap. Jangan lupa selalu tes rasa. Udah mateng, sisihkan. Ini 20 buah tahu.
tahu coklat atau tahu goreng. Nah, ini tahu gorengnya kita sayat. Lalu kita isi ruang tengahnya ini dengan isiannya ya. Boleh banget kalau teman-teman suka ya. Ini isiannya tuh dikasih sedikit gula. Ini Mbok nggak pakai gula ya. Cukup kaldu bubuk saja. Udah, ini tahunya ada 2 varian ya. Ada tahu pong, ada tahu coklat segitiga. Setelah diisi semuanya seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita buat adonan tepungnya. 10 sendok makan tepung terigu. Ini Mbok pakai tepung terigu pro rendah. Tambahkan 1 sendok makan bumbu marinasi merek apa saja. 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 400 ml air. Lalu dicampur rata. Kalau tidak ada bumbu marinasi, bisa diganti dengan 1 sendok teh kaldu bubuk lagi ya, bumbu marinasinya. Kita aduk rata. Nah, ini untuk perenyah biar rasanya seperti gorengan yang enak banget nanti, garing ya. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Ini nggak wajib ya, kalau mau saja dan kalau ada. Tapi dengan pakai baking powder nanti akan lebih garing. Udah dites rasa, udah oke banget rasanya. Masukkan tahunya sambil kita panaskan minyak di atas kompor. Dicelupkan seperti ini. Lalu kita goreng. Terlihat ya dari adonan tepung yang masuk ke dalam minyak dan ambiar seperti ini. Ini nanti hasil akhirnya. Tepungnya itu akan kriuk ya, rasanya tidak bantet atau tidak melempem. Kita goreng, kita balik dulu agar matangnya merata. Setelah warnanya kuning kecoklatan rata, kita angkat. Nah, ini terlihat ya garing tepungnya. Jangan lupa dibersihkan minyaknya seperti ini. Kalau mau dimasukkan lagi gorengan yang baru. Nah, goreng semua sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Dari penampakannya terlihat enak ya. Aduh, dimakan pakai cabai rawit mantep banget. Sekarang kita lanjut ke bakso goreng. Mari membuat. Bahannya 500 gram ayam tanpa tulang, ini bagian dada dan beku ya. Lalu Mbok iris-iris kecil-kecil, campur dengan 2 butir putih telur. Tambahkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah goreng. Ini pakai seledri ya kalau suka. 1 sendok teh lada bubuk. Lanjut masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder, 7 sendok makan tepung tapioka, dan 150 sampai 200 ml es batu. Kita haluskan ya sampai halus. Nah, ini digiling yang pertama seperti ini, kita akan giling lagi ya, 1 putaran lagi nih. Kita ratakan dulu.
kita haluskan lagi sampai benar-benar halus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke dalam wadah. Seperti ini ya teksturnya. Cuci tangan, kemudian kita bentuk. Maaf ya kameranya goyang. Lalu kita cetak dengan sendok. Masukkan ke dalam minyak. Minyaknya ini hangat ya. Mohon maaf ini kameranya goyang. Nah, ini jadi sekitar 15 sampai 20 bulatan bakso. Ini agak banyak, akan kita kurangi dulu setelah setengah mateng ya. Terlalu penuh karena lama-lama dia mengembung seperti ini. Lalu kita gunting, kita beri bentuk ya agar dia seperti bintang. Kita gunting tengahnya seperti ini. Kalau bintang 5 ya biasanya. Sambil kita goreng. Maaf kameranya goyang. Ini agar bentuknya melebar, juga agar matangnya itu meresap sampai ke dalam. Bolak-balik ya sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini udah mateng, penampakannya seperti ini, enak banget. Lah, ini langsung habis ya, nggak pakai lama, laris banget. Bakso gorengnya sudah siap. Kita lanjut ke resep berikutnya, tempe goreng tabur tepung tipis-tipis. Bahannya 2 papan tempe dipotong tipis-tipis atau sesuai dengan selera. Ini setelah dipotong-potong bisa jadi sekitar 60 buah ya. Lalu masukkan 1 bungkus bumbu marinasi dan 200 ml air. Kalau tidak ada bumbu marinasi bisa diganti dengan 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Setelah itu dimasukkan, dicemplungkan atau dibaluri, dibasahi tempenya dengan air bumbunya. Sisihkan dulu, lanjut masukkan 250 gram tepung terigu campur dengan 1 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk-aduk agar tercampur rata. Udah, setelah itu basahi tempe, kemudian masukkan ke adonan tepung. Tangannya sudah dicuci ya. Dibaluri tipis-tipis. Nah, tempenya dibasahi dengan bumbunya ya, agar nanti rasanya mantap. Nah, ini lakukan sampai selesai. Kalau tepungnya nggak cukup, buat adonan tepung lagi ya dengan resep yang sama. Tepung dicampur kaldu bubuk, itu saja. Lanjut, panaskan minyak, ambil tempe yang sudah dibaluri tepung, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, goreng, bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai garing. Nah, teman-teman kalau mau menghasilkan tempe balur tepung yang lebih tahan lama kriuknya, tepungnya bisa diganti dengan tepung beras ya. Ini Bu pakai tepung terigu, jadi ini kriuk selagi panas saja. Setelah dingin dia akan lembek dengan sendirinya. Nah, setelah garing baru diangkat. Lanjut goreng lagi tempe balur tepung lainnya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini, jadinya banyak banget karena potongannya tipis-tipis.
Enak banget dimakan hangat-hangat kayak gini. Langsung selanjutnya bakwan goreng. Pertama, 8 sendok makan tepung terigu. Kita tuang ke dalam wadah ya. Lalu mbok campur dengan 8 sendok makan tepung beras. 1:1. Nah, tepung beras ini agar nanti hasil akhirnya tuh bakwannya tidak lembek ya. Kemudian ini irisan bawang merah 8 siung. 1 bungkus bumbu marinasi merek apa aja boleh. Ketumbar bubuk, garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk. Ini kita masukkan 1 buah jagung, 200 gram wortel dan daun bawang serta buncis. Kita aduk-aduk ya. Semua resepnya udah mbok tulis ya. Nah, agar tidak keras banget, ini kita campur baking powder. Lalu lanjut campur dengan air. Baking powdernya 1 sendok teh, airnya 400 ml. Atau nanti disesuaikan ya. Kita lihat hasil akhirnya tingkat kekentalannya seperti apa. Nah, ini diaduk-aduk. Kita aduk rata supaya semua bahan tercampur dan jangan lupa dites rasa. Nah, ini buat tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk karena rasanya kurang nendang. Kita aduk lagi sambil kita siapkan minyak ya. Lalu kita masukkan adonan ke dalam minyak, diurai ya. Karena kita menggunakan tepung beras, disarankan gorengnya tuh tipis-tipis, jangan tebal supaya tidak keras. Nah, ini setelah masuk ke dalam wajan, diurai, dipertipis atau ditempel ke dinding wajan boleh banget. Dia nanti akan luruh dengan sendirinya ya, masuk ke minyak. Nanti kita akan goreng. Ketika sudah mau mateng baru dibalik ya. Balik sebentar. Nah, ini kita tunggu sampai matang merata, baru kita angkat. Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Lanjut kita goreng semua sampai selesai. Satu resep ini jadi sekitar 16 sampai 25 potong tergantung dari besarannya ya. Makin kecil makin banyak jadinya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari penampakannya terlihat ya, ini mirip banget dengan bakwan yang biasa dibuat di pedagang nasi uduk zaman dulu. Tidak lembek ketika sudah dingin, cocok buat ide jualan. Lanjut ke gorengan berikutnya. Ini adalah peyek tempe atau keripik tempe. Nah, ini tuh awet berhari-hari ya, karena garing. Langsung 1 kilogram tempe 3 papan. Ini buat beli 1 papannya Rp5.000 ya. Pilih tempe yang segar dan sudah kuat ya, sudah kokoh, tidak mudah hancur. Lalu diiris tipis-tipis. Nah, ini salah satu trik ya. Trik pertama agar nanti hasilnya kriuk, tidak mudah melempem adalah irisan tempenya harus setipis mungkin tapi tidak hancur. Nah, seperti ini.
Lalu langsung kita buat adonan. Ini buat campur ya, tepung ketan dan tepung beras 1:1. 200 gram tepung ketan sudah masuk. Masukkan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Ini ada sedikit kunyit ya, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Micin ya, micinnya 1/4 sendok teh, boleh di skip ya micinnya. Kalau untuk jualan biasanya pakai micin biar nagih banget rasanya. Lalu masukkan 400 sampai 450 ml air. Tadi juga udah Mbok masukkan 2 sendok teh baking powder ya, untuk perenyahnya supaya tidak keras ya. Lalu diaduk-aduk-aduk-aduk. Ini tepung berasnya menyusul jadi 1:1 ya, 200 gram banding 200 gram tepung beras dan tepung ketan. Nah, diaduk rata ini sampai adonannya seperti ini nih, lihat nih ya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental atau akas ya, jadi dia encer tapi tidak putus ketika kita tarik ke atas. Nah, seperti ini tuh. Udah deh, siap digoreng. Masukkan tempe yang tipis, panaskan minyak, masukkan tempenya ke dalam wajan, tempe yang sudah dibaluri dengan adonan tepung. Nah, ini trik kedua, goreng 2 kali ya. Ini adalah gorengan yang tahap pertama, goreng sampai matang 70% ya. Jadi setengah matang, tambahin sedikit lebih lama ya, supaya nanti hasilnya tuh kriuk dan tidak mudah melempem. Nah, ini sudah mulai warnanya kuning kecoklatan dan sudah mulai agak keras gitu ya. Kita siap-siap angkat. Jangan lupa remahannya juga diangkat supaya nanti kita goreng selanjutnya tuh minyaknya bersih ya. Ini seperti ini. Nah, ini adalah tempe setengah matang plus ya, jadi 70% matang. Ini kita akan biarkan sampai suhunya turun ya, makin lama makin bagus. Setelah suhunya turun, dingin atau suam-suam kuku, baru kita goreng lagi yang kedua kalinya. Nah, ini sudah bisa kita pegang dengan tangan, ini pertanda bahwa sudah didiamkan cukup lama, sekitar 15 sampai 30 menit ya. Nah, ini kita goreng yang kedua. Ini teknik agar nanti ketika matang itu kriuknya tahan lama, tidak mudah melempem. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan dan terlihat memang sudah kencang banget ini ya. Angkat, tiriskan, jangan lupa remahannya juga diangkat ya. Udah deh, ditiriskan dan nih hasilnya seperti ini ya. Untuk tahan lama, tips satu lagi, setelah suhunya turun sama dengan suhu ruang, masukkan ke dalam wadah tertutup ya, yang tidak terkena udara supaya awet. Peyek atau tempe keripiknya sudah siap. Lanjut kita membuat peyek kacang. Nah, ini Mbok sarankan membuatnya tidak menggunakan teflon ya, tapi Mbok karena sedang tidak ada wajan lain pakai teflon juga oke. Tapi kalau membuatnya pakai wajan biasa yang cekung, hasilnya akan lebih maksimal. Yuk. Pertama, 1 cangkir tepung beras. Ini kalau ditakar dengan sendok, 6 sendok makan tepung beras. 6 sendok makan munjung ya, penuh. Kemudian dicampur dengan 4 sendok makan tepung maizena agar lebih renyah. 1 bungkus bumbu marinasi tempe atau ayam atau ikan. Kemudian campur dengan kurang lebih 450 ml air ya, atau
Kira-kira banyaknya itu 1,5 sampai 2 kali dari volume tepungnya. Aduk sampai benar-benar rata, dan untuk bumbu marinasi kalau tidak ada bisa diganti dengan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Nah, kekentalannya seperti ini ya, jadi tidak terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Ini adalah 100 gram kacang tanah. Kita ambil adonan tepung, lalu masukkan kacang tanah sesuai selera, lalu letakkan di pinggir. Nah, ini karena menggunakan wajan teflon atau wajan anti lengket, ini sebetulnya agak susah ya. Kalau teman-teman punya wajan yang tradisional itu akan lebih baik ya, akan mudah menempel di pinggiran wajan yang kita gunakan. Tapi ini bolehlah. Cuma kalau untuk dijual, Mbok sarankan jangan menggunakan wajan teflon pada saat menggoreng peye atau keripiknya, karena akan tidak rata tingkat ketebalannya ya. Ada yang langsung jatuh ke bawah, ada yang menempel di dinding wajan. Nah, kita pengen banget semuanya menempel ya di dinding wajan, tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Ini kita akan goreng bolak-balik. Kalau mau garing banget bisa digoreng 2 kali, tapi ini Mbok goreng sekali saja ya. Goreng sampai benar-benar mateng dan warnanya kuning kecoklatan merata. Ini Mbok menggunakan kacang lebaran ya, sisa lebaran. Kalau ada kacang kulit ya, kacang tanah kulit yang masih ada kulit arinya tuh juga oke banget. Pastikan kacangnya tidak apek ya, dicuci dulu, dibersihkan, ditiriskan sampai kering, baru dijadikan campuran peye atau keripik. Nah, ini kita goreng ya sampai warnanya benar-benar kuning kecoklatan seperti ini. Kita angkat, kita tiriskan, jangan lupa bersihkan remahannya untuk menggoreng selanjutnya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kelihatan tidak terlalu tipis karena menggunakan wajan teflon, tapi kita akan cek ya apakah dia renyah. Nah, ini renyah ya tuh. Renyah teman-teman. Nah, boleh banget dicobain ya, hasilnya enak, kriuk-kriuk, dan tentu saja hemat, praktis. Demikian kumpulan resep aneka gorengan kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes rendes maknyus.